Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina syahrul Ramadan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi duha ini kita bisa berkumpul di Masjid Salahuddin di Ban Pajak. Kemudian salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan menghadapi tamu Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Itulah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bagi seorang muslim, kedatangan Ramadan itu sangat-sangat dirindukan. Bagaimana tidak? Karena bulan itu adalah bulan yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dari 12 bulan dalam setahun yang memiliki kemuliaan dan ketinggian dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menciptakan beberapa makhluknya, kemudian Allah pilih dari makhluk itu. Bukan kita yang milih, tapi Allah yang milih. Contoh umpamanya tanah haram atau disebut dengan Makkah Al-Mukarramah. Kenapa kemudian tempat itu menjadi tempat mulia dibandingkan tempat-tempat yang lainnya? Kalau ditinjau dari segi pemandangan, saya kira negeri kita jauh lebih indah dibandingkan Mekah, kan? Negeri kita ini hijau, ranum, mudah tumbuh, sungai-sungainya, telaga-telaganya, gunung-gunungnya sangat indah dipandang. Saya kira negeri kita jauh lebih indah dibandingkan Mekah kalau dari segi pemandangan. Atau dari segi apa lagi? Cuaca. Negeri kita lebih nyaman cuacanya karena tidak ada cuaca-cuaca ekstrim di negeri kita ini. Tapi di sana kalau panas, panas sekali, kalau dingin, dingin sampai menusuk tulang. Dan kalau datang cuaca debu, sangat membahayakan pandangan. Tetapi bukan itu nilainya. Negeri Mekah itu dimuliakan karena Allah yang muliakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebuah negeri, maka kita juga wajib memuliakannya. Karena tidak mungkin Allah memuliakan sebuah negeri begitu saja kalau tidak ada keistimewaannya. Maka bulan Ramadan juga kurang lebih saja. Bulan Ramadan itu kalau dilihat dari hari-harinya sama dengan bulan-bulan yang lainnya.
mulai dari waktu terbit matahari sampai tenggelamnya, muncul bulan sampai tenggelamnya, sama saja berlalunya waktu dan hari di bulan-bulan dalam 12 bulan itu. Tetapi Allah muliakan karena sebab yang berbeda, yang nanti kita akan sebutkan. Makanya bagi seorang mukmin ketika mendengar bulan Ramadan, maka sudah selayaknya dan seharusnya dia merindukan kedatangannya. Karena kita tahu bahwa tujuan hidup manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka disuruh untuk beribadah. Dan tujuan ibadah itu sendiri karena kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin mengadakan pertemuan dia dengan Allah, meluapkan kerinduan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak amal saleh dan jangan sekutukan Allah dengan siapapun. Tentu perjumpaan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terus berjumpa dengan kita kelak kalau seandainya Allah takdirkan di antara kita masuk surga. Disitulah kita akan mampu memandang wajah Sang Pencipta yang selama ini kita rindukan. Lah bulan Ramadan adalah bulan yang mengantarkan ke sana, mengantarkan kita ke surga, mengantarkan kita mampu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Lah inilah yang kita akan bahas tentang persiapan diri dan jiwa untuk menghadapi Ramadan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya persiapan untuk sebuah safar itu dihajatkan kan. Makanya ketika penduduk Yaman mereka hendak berangkat haji, mereka tidak mau bawa bekal makanan, tidak mau bawa bekal minuman. Mereka modal tawakal, karena mereka menyangka bahwa nanti di tengah jalan pasti Allah akan berikan tu makan minuman itu. Yang penting modal takwa saja. Berangkatlah mereka menuju Mekah. Karena mereka tidak punya bekal makanan dan minuman, akhirnya mereka pun kelaparan dan kehausan di tengah jalan. Sampai sebagian mereka ada yang mati. Di mana perlindungan Allah bagi mereka? Maka ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, apa kata Nabi? Bukan seperti itu. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, "Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Berbekalah kalian. Kalau ingin safar, bekali. Jangan main safar saja. Karena namanya safar itu juga perlu makan, perlu minum, perlu obat-obatan dan begitu seterusnya. Walaupun memang kata Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik bekal adalah takwa, tapi jangan melupakan selain itu. Lah Ramadan adalah syahrul taqwa. Ramadan itu bulannya takwa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, akhir daripada ayat perintah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Inilah tujuan kita ini menghadapi Ramadan, masuk di bulan Ramadan
keluar dari Ramadan betul-betul kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena sorga itu hanya disediakan Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, persiapan kita menuju Ramadan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah an-niyatu al-khalisatu. Siapkan niat yang tulus, niat yang baik. Seperti apa niat yang baik? Umpamanya dari sekarang ibu sudah berazam, nanti kalau sampai Ramadan saya ingin menghatamkan Quran berkali-kali. Hanya semata-mata niat seperti itu sudah dapat pahala. Atau umpamanya nanti kalau di bulan Ramadan saya ingin mendapatkan atau meraup pahala sebanyak-banyaknya, mungkin dengan berbagai macam ibadah yang memang diperintahkan dan dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan. Sudah ada niat tuh. Atau umpamanya ibu sudah menjadwal, sudah menulis bahwa nanti di bulan Ramadan pagi ini yang harus dilakukan, umpamanya baca Quran. Nanti siang ini yang harus dilakukan, umpamanya dengar kajian di medsos gitu ya. Kemudian nanti sore lagi ini yang dilakukan, sudah membuat agenda dari sekarang. Atau umpamanya ibu mau menjadikan ajang Ramadan tahun ini untuk lebih memperbaiki diri. Boleh jadi selama ini mungkin kita ini keras hati. Mudah-mudahan masuk Ramadan Allah lembutkan hati kita. Atau boleh jadi mungkin kita sebelum Ramadan ini masih belum mampu meninggalkan maksiat dan kemungkaran. Maka nanti kalau bulan Ramadan saya berazam ingin tobat, ingin berubah, ingin berbuat baik dan muhasabah diri dan begitu seterusnya. Lah niat-niat yang seperti ini itu sudah harus tanamkan sekarang ini. Karena Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amal itu ditentukan dengan niatnya. Dan Allah katakan dalam surah Muhammad 21, "Falau sadaqullaha lakana khairal lahum." Kalau mereka jujur kepada Allah dalam niatnya, sungguh itu kebaikan bagi mereka. Jadi tanamkan niat. Jangan kemudian niatnya itu berpaling di luar daripada ibadah. Sebentar lagi Ramadan, ini mumpung ini saya bisa jualan untuk iftar. Mudah-mudahan gorengan saya bisa laku selama Ramadan dan menghasilkan uang 1 miliar umpamanya. Itu niatnya sudah dunia, Bu. Ya. Jadi singkirkan niat-niat seperti itu. Kalaupun memang harus jualan di bulan Ramadan, itu karunia Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak mempengaruhi ibadahnya. Jadi harus disertakan dengan niat yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Dan Rasul mengatakan, "Innallaha katabal hasanat was sayyiat." Kemudian Rasul mengatakan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah." Karena barang siapa yang ada niat melakukan kebaikan walaupun belum dikerjakan, Allah telah catat di sisinya kebaikan yang sempurna. Jadi kalau seandainya qadar Allah, ya kita tidak tahu. Semua kan takdir Allah. Kita sudah ada niat untuk menghatamkan Quran, tiba-tiba sampai Ramadan, qadar Allah umpamanya kan. Ibu kena sariawan 40 hari. Ya. Akhirnya baca sikit haus, baca sikit ngeludah, cepat capek dan begitu seterusnya kan. Kan kita tidak tahu. Tapi kan niat yang baik di awal itu sudah dicatat kebaikan sempurna itu.
apalagi kalau sampai diamalkan. Lah ini penting dalam menghadapi Ramadan, pasang niat. Niat yang tulus, niat yang baik, dengan berazam untuk melakukan hal-hal yang positif selama bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan sebelum masuk Ramadan, at-taubatu as-sadiqatu. Bertobat dengan tobat yang jujur. Bertobat dengan tobat yang jujur. Karena kita tahu bahwa Ramadan itu termasuk dari musim-musim diampuninya dosa-dosa hamba yang masuk Ramadan. Jadi Ramadan itu musim ampunan, Bu, baik siangnya atau malamnya. Siangnya dengan puasa, malamnya dengan qiyamul lail. Sebagaimana Nabi mengatakan, man shama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa penuh dengan keyakinan akan perintahnya dan juga mengharap pahalanya, maka Allah akan gugurkan tu dosa-dosanya. Ini di siang hari. Di malam harinya juga sama, karena Rasul mengatakan, man qama ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang tegak salat malam di bulan Ramadan, yakin akan perintahnya, mengharap akan pahalanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni itu dosa-dosanya. Subhanallah, seolah-olah 24 jam Ramadan itu penuh dengan ampunan. Maka dari sekarang kita pasang taubatun sadiqah, taubat yang jujur, taubatun nasuha, taubat yang menasihati orang yang bertobatnya. Karena begini, Bu, salah satu dampak dosa yang kita lakukan itu bisa melemahkan ibadah. Salah satu dampak dosa itu bisa melemahkan ibadah. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai mengatakan, inna lil hasanati diyaun. Sesungguhnya pada perbuatan baik itu ada cahaya. Fil wajhi, pada wajahnya. Wa nuran fil qalbi, dan cahaya pada hatinya. Wasi'atan fil rizki, dan ada keluasan dalam rizkinya. Wa quwwatan fil badani, dan ada kekuatan dalam jasadnya. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan kecintaan yang ditanamkan kepada hati-hati makhluk Allah. Tapi sebaliknya, wa inna lisayyiati, tapi sesungguhnya amalan-amalan keburukan, lawan daripada ketaatan, kemaksiatan dan kemungkaran adalah wahia, kata beliau, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, inna lisayyiati sawadan fil wajhi wa zulmatan fi qabri wal qalba wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Kata beliau, Abdullah ibn Abbas mengatakan, perbuatan buruk, kemaksiatan dan kemungkaran itu bisa membuat hitam pada wajahnya, gelap pada kuburnya, lemah pada hati dan badannya, mengurangi rizki-rizkinya, dan membuat murka yang ditanamkan pada hati-hati manusia. Lihat bagaimana Abdullah ibn Abbas mengatakan bahwa perbuatan maksiat itu bisa menggelapkan wajah, bisa menggelapkan kuburan, hati pula lemah, badan pula kurang, dan rizki pula seret, serta manusia akan membenci kita. Inilah pengaruh dosa. Lah kita kan tidak ingin kalau masuk Ramadan hati kita lemah, lemah untuk melakukan ibadah, yang berpengaruh kepada badan pun akhirnya malas untuk melakukan ibadah. Itu dikarenakan maksiat. Maka saya nasihatkan untuk saya pribadi dan ibu-ibu semuanya, agar banyak-banyak bertobat sebelum masuk Ramadan.
supaya ketika kita masuk Ramadan nampak cahaya di wajah kita, nampak cahaya di hati kita, nampak kekuatan pada badan kita, sehingga dimudahkan untuk beribadah dan akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya ampunan Allah itu kan diberikan kepada hamba-hambanya itu disesuaikan dengan kehendaknya kan. Ada hadis saat Nabi SAW naik ke atas mimbar, tiba-tiba Nabi SAW mengucapkan amin 3 kali. Naik ke mimbar pertama Rasul mengatakan amin, naik ke tangga mimbar kedua Rasul mengatakan amin, naik ke tangga mimbar ketiga Rasul mengatakan amin, kemudian Rasul berkhutbah sampai selesai khutbah. Para sahabat heran kenapa Rasul ketika naik mimbar mengucapkan amin 3 kali. Maka mereka mencoba bertanya kepada Rasul dan mengatakan, alama amanta ya Rasulullah. Rasul, tadi engkau mengucapkan amin 3 kali, kami tidak mendengar doa, apa yang kau doakan? Maka Nabi SAW mengatakan, oh tadi ataniya Jibril, Jibril datang kepadaku, kata Rasul. Dia minta doa-doanya diaminkan, ku aminkan doanya. Sahabat mengatakan, apa yang didoakan Jibril itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan salah satunya, ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salah qabla an yaghfira lahu. Kata Nabi SAW, celaka dan binasa seseorang yang masuk di bulan Ramadan, kemudian Ramadan lewat dari badannya, tidak ada satu dosa pun yang diampuninya. Celaka dan binasa orang seperti ini. Kenapa sampai celaka dan binasa? Karena bagaimana mungkin di musim-musim kebaikan, di mana sorga dibuka lebar-lebar pintunya, neraka ditutup rapat-rapat pintunya, setan pula diborgol dan diikat, kok dia bisa masuk Ramadan tidak ada satu dosa yang diampuni? Berarti kan dia tidak memanfaatkan musim-musim kebaikan itu. Dia sangka Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lainnya, boleh bermaksiat kepada Allah sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Ini sebuah kejahilan yang nyata. Jadi mumpung kita berada di bulan Sya'ban, amalan kita juga sedang diangkat ke langit, diperlihatkan di hadapan Allah dalam amalan setahun kita. Maka dari sekarang pasang taubatan nasuha. Dengan cara apa? 1, tinggalkan semua dosa yang pernah kita lakukan. Atau yang pertama, akui dulu dosanya. Akui dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Boleh jadi mungkin selama ini kita sering mengumbar dosa-dosa lisan, dari gibahnya, dari namimahnya, dari ngerumpinya, dari nyebar hoaxnya gitu ya, dari ngerasaninya, dan begitu seterusnya. Maka cobalah tobat untuk bukan hanya mengurangi maksiat itu, kalau bisa hilangkan 100%. Hilangkan 100%. Supaya ketika masuk Ramadan itu, kebiasaan-kebiasaan membawa dosa itu tidak dilakukan di bulan Ramadan, karena ibu sudah memukadimahi di bulan Sya'ban, menghindari hal-hal dosa. Jadi akui dosa itu datang dari kita. Yang kedua, sesali. Kenapa aku dulu berbuat dosa? Kenapa aku begibah? Kenapa aku namimah? Kenapa aku menghina? Kenapa aku begini, begitu, dan begitu seterusnya? Akui itu, kemudian sesali. Setelah disesali, tinggalkan semua maksiat yang pernah kita lakukan. Baru seperti itu kita berazam untuk tidak kembali kepada maksiat yang pernah kita kerjakan. Tetapi kalau berkaitan dengan hak-hak adami, hak-hak orang lain, maka tidak cukup dengan istighfar, dengan meminta ampun kepada Allah, tapi dia harus mengembalikan hak-hak orang lain yang kita ambil.
Karena tidak mungkin diterima tobatnya kalau hak-hak orang yang kita zalimi belum dikembalikan. Dan harus jadi perhatian bahwa tobat ini akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari ujung barat sana. Ya, maka mumpung di bulan Ramadan di mana Nabi SAW mengatakan as-salawatul khamsu war Ramadan ila Ramadan mukaffiratun bainahunna idza jtunibatil kabair. Antara salat 5 waktu ke salat 5 waktu berikutnya, antara Ramadan dan Ramadan berikutnya, itu tempat pengguguran dosa. Maka dari sekarang tanamkan taubatan as-sadiqah, taubat yang jujur dari hati yang paling dalam. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, untuk merangsang bulan Ramadan supaya kita tidak menjadi pemalas, supaya kita menjadi rajin dalam beribadah, supaya kita bisa melewati musim-musim kebaikan, supaya kita bisa memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan untuk mendulang pahala sebesar-besarnya. Maka yang ketiga adalah ma'rifatu syarafiz zamani, kenali bahwa ada waktu-waktu itu yang memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibedakan dengan waktu-waktu yang lainnya. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ada yang mengatakan malam yang 10 itu 10 awal bulan Muharram. Ada yang mengatakan malam yang 10 di sini maksudnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi ada juga yang mengatakan maksudnya 10 akhir Ramadan. Lihat sampai Allah jadikan sumpah dalam surah Al-Fajr ini. Kemuliaan zaman, kemuliaan waktu. Kenali ya, bahwa ada waktu-waktu itu yang Allah ciptakan untuk kita. Dengan waktu-waktu itu kita akan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Apalagi di bulan Ramadan itu ada satu waktu yang mengalahkan seluruh hari di bulan Ramadan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar. Disitulah kalau kita mau mencarinya, kemudian mau menghidupkannya, maka kita akan mendapatkan pahala beribadah selama 83 tahun 6 bulan alias 1000 bulan bahasa Quran. Subhanallah. Maka kenali dengan cara pelajari, renungi, rasapi ya, apa saja kehususan-kehususan di bulan Ramadan ini sehingga bulan ini menjadi mulia, waktunya menjadi mulia. Karena waktu itu menurut para ulama bahwa waktu itu adalah ra'sul mal. Waktu itu adalah modal utama bagi kehidupan manusia. Betapa banyak dari saudara-saudara kita yang tahun kemarin berpuasa dengan kita, bahkan boleh jadi sahur dengan kita, buka dengan kita, rupanya belum sampai Ramadan tahun ini mereka sudah meninggalkan kita. Entah mereka di mana. Ya. Jadi karena kita tidak tahu waktu-waktu, apakah kita dipanjangkan umur atau dipendekkan umur, ya kita sih cuma berdoa mudah-mudahan kita disampaikan sampai bulan Ramadan. Tetapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, karena kita sudah kenal bahwa Ramadan adalah waktu yang sangat mulia bagi seorang muslim dan tidak ada bulan yang lebih mulia dibandingkan Ramadan, maka dengan mengenali kemuliaan bulan itu, kita makin terangsang dan makin rindu untuk berjumpa dengan Ramadan. Umpamanya Ramadan itu dikenal sebagai bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga, menutup pintu neraka, mengikat setan. Itu kan keutamaan ya. Atau umpamanya Ramadan itu di mana orang yang beribadah di dalamnya akan dilipat gandakan.
Karena beribadah di waktu-waktu mulia itu berbeda dengan ibadah di waktu-waktu yang tidak mulia. Tentu ibadah di waktu mulia akan lebih banyak lagi pahalanya. Makanya penting kita ini mengenali waktu di bulan Ramadan supaya makin semangat. Bahwa dalam bulan Ramadan itu ada penghapusan dosa, ya. Bahwa di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Bahwa di bulan Ramadan itu pahala kita akan dilipat gandakan, atau di bulan Ramadan itu di situ ada i'tikaf, dan orang yang membaca Quran sangat tinggi nilainya karena membaca Quran di bulan Quran Ramadan, dan begitu seterusnya. Jadi dengan mengenali kemuliaan dan kekhususan bulan Ramadan, maka ini juga persiapan yang ketiga supaya makin rindu lagi, itu maksudnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, persiapan kita bahwa bulan Ramadan adalah bulan supaya kita ini bisa fastabiqul khairat. Dari sekarang kita berazam, nanti kalau sampai Ramadan saya ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu harus melihat ke atas, jangan melihat ke bawah. Tapi kalau urusan dunia, ya tentu melihat ke bawah lebih baik dibandingkan melihat ke atas. Ya, umpamanya seseorang miskin, kamu miskin ya? Oh enggak, aku kaya. Masih ada orang yang miskin di bawah saya. Ya. Kamu sakit ya? Oh enggak, masih banyak orang yang lebih parah di bawah saya. Itu kalau urusan dunia tuh, lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, pegel nanti. Tapi kalau urusan akhirat, jangan sekali-kali memandang ke bawah, pandang tuh ke atas. Ibu punya kawan di bulan Ramadan sanggup menghatamkan 3 kali, maka ibu dalam pikiran, masa aku kalah sama dia? Aku pun bisa, bahkan lebih. Ya. Ada kawannya rajin beribadah, maka ibu katakan, bukan dia aja yang rajin, aku pun bisa, bahkan aku akan berusaha lebih dari dia. Itulah azamnya, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba di bulan Ramadan itu, dan dipersiapkan dari sekarang. Karena faedah orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu banyak, Bu. Satu, dalil tentang ala husnil iman, baiknya iman seseorang, dan sidku al yakin, jujurnya keyakinan orang. Jadi orang yang bersegera dalam kebaikan itu hakikatnya dia memahami tentang petunjuk keimanan. Karena tidak mungkin badan ini bergerak menjadi ngaji, menjadi solat, menjadi zikir, menjadi silaturahim, bergerak lisannya, memandang matanya, dan begitu seterusnya. Bukan, tidak mungkin, mustahil digerakkan dalam kebaikan badan-badan kita ini kecuali ada iman yang menggerakkannya. Iman itulah yang menggerakkan kita. Makanya penting kita dasari sebelum Ramadan itu, tingkatkan keimanan. Dan peningkatan iman itu dilakukan karena ketaatan, sebagaimana kurangnya iman karena dilabrak dengan kemaksiatan. Ya, karena berlomba-lomba itu dalil tentang baiknya iman. Yang kedua, dalil tentang cintanya Allah kepada hambanya. Orang yang suka berlomba-lomba dalam kebaikan itu dalil tentang kecintaan Allah kepada hambanya. Kemudian juga yang ketiga, sababun litafrijil qurabat wa syatril uyub. Dengan kita senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, maka itu sebab di mana Allah akan menghilangkan setiap kesulitan yang kita hadapi, dan Allah akan tutup aib-aib kita. Karena ada hadis yang mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menolong saudaranya, Rasul katakan, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa memelihara dan menolong hambanya selama hamba berlomba-lomba dalam menolong saudaranya. Kemudian juga di antara faedah berlomba-lomba adalah sebab diijabahnya doa
dan sebab mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini yang keempat. Niatkan untuk musabaqatu lil khairi. Kemudian yang kelima, ya. Ta'widun nafsi ala ta'ah. Biasakan jiwa ini untuk senantiasa di atas ketaatan di bulan Sya'ban ini, Bu. Kita kan ada sepekan lebih lagi nih mau Ramadan. Maka sisa waktu di bulan Sya'ban itu gunakan untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Biasakan jiwa itu digembleng supaya ketika masuk Ramadan tidak merasa berat. Umpamanya membiasakan dengan puasa sehingga ketika masuk Ramadan tidak kaget. Umpamanya membiasakan dengan baca Quran supaya ketika baca Quran di bulan Ramadan tidak kepeliut-peliut lidahnya. Umpamanya biasakan dengan sedekah sehingga ketika masuk Ramadan tidak bakhil, dan begitu seterusnya. Ini persiapan penting, namanya ta'widun nafsi ala ta'ah. Membiasakan jiwa itu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima, yang keenam. Ya. Yang keenam persiapan kita adalah ta'allum ahkamil fikhi Ramadan. Dari sekarang ibu harus belajar, baca-baca, mendengar kajian, entah lewat YouTube, entah lewat Facebook, entah lewat mana saja. Ya, coba dengerin atau baca gitu ya. Ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang bicara soal hukum-hukum Ramadan. Hukum-hukum puasa dan sekitarnya. Hukum-hukum salat malam dan sekitarnya. Hukum-hukum fikih dan dalam bacaan Quran, pamannya kan, dan yang lainnya pelajari dari sekarang. Supaya ketika masuk Ramadan, ibu mengamalkan sebuah amalan itu karena dasar keyakinan, bukan karena dasar ikut-ikutan. Si anu puasa makanya aku puasa katanya. Coba si anu tak puasa aku pun tak puasalah. Nah, itu namanya ikut-ikutan. Si anu taraweh makanya aku taraweh. Coba si anu tak taraweh aku pun tak taraweh. Lah ini kan taraweh dan puasa yang seperti ini tuh puasa ikut-ikutan. Ya memang secara ibadah bisa sah, tapi belum tentu berpahala. Karena dalam ibadah itu dua, ada namanya syarat sah, ada namanya syarat qabul. Syarat sah yang penting sah, syarat qabul dapat pahala. Ya. Jadi pelajari itu ilmu-ilmu tentang hukum-hukum puasa, apa saja pembatal-pembatalnya, apa saja yang dimakruhkannya, apa saja yang diharamkannya, apa saja yang diwajibkannya, dan begitu seterusnya. Supaya ketika masuk Ramadan kita punya maklumat. Oh, kalau saya melakukan pelanggaran ini bayarannya. Ketika ibadah juga khusyuk puasa gitu ya. Puasa dia tambah dengan ibadah-ibadah yang lain saat puasa, dengan baca Qur'annya, dengan zikirnya, dengan sedekahnya dan begitu seterusnya. Itu disebabkan karena dia sudah tahu ilmunya. Sehingga orang yang paham dengan ilmu itu akan lebih dekat kepada Allah dan akan melahirkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam. Yang ketujuh, persiapan kita apa lagi? Adalah at-takallul minat ta'ami. Berusaha di bulan Sya'ban itu biasakan sedikit makan, sedikit menahan lapar. Okelah tidak puasa, pamannya ibu lagi ada halangannya pula di akhir-akhir Sya'ban, pamannya kan orang yang halangan haid itu kan tidak boleh puasa ya. Tapi karena sebentar lagi Ramadan, ya sudah, walaupun saya tidak puasa, saya seolah-olah sedang puasa dengan mengurangi makan, membiasakan lapar gitu ya, supaya ketika masuk Ramadan terbiasa tuh lapar itu. Tapi kalau di bulan Sya'ban itu ibu kenyang-kenyangin, pagi makan sepiring, siang makan sepiring, sore makan sepiring, malam pula 3 piring. Ada berapa piring tuh? Ya. Dan itu dilakukan tiap hari, kan jadi penggemukan, Bu. Alasannya nanti kalau Ramadan mau diet Ustaz, ya itu orang kayak gitu pasti kesusahan, Bu, puasanya.
karena lambungnya besar, tiba-tiba dikecilkan apa kambuh mahnya itu nanti itu. Ya. Jadi biasakan itu bagian daripada persiapan sederhana dalam makan, dan itu juga anjuran dalam Quran kan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kulu washrabu wala tusrifu." Makan kamu, minum kamu, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Pagi jus ini, siang jus itu, sore jus ini, malam macam-macam jus masuk situ. Ya. Karena bagaimanapun dikhawatirkan nanti kalau kita ini sering kenyang di bulan Sya'ban, tiba-tiba dibuat lapar di bulan Ramadan, takutnya puasanya jadi puasa dendaman, Bu. Seperti apa puasa dendaman itu? Dia ngancem, Bu. Pamannya siang-siang dah lapar, nggak apa-apa, siang lapar, tunggu kalau maghrib katanya. Itu kan orang ngancem, Bu. Ya. Akhirnya betul-betul tuh ancaman itu dilakukan. Ketika datang waktu maghrib, makanan satu meja, Bu, itu bisa pindah ke perut, Bu. Lah kalau sudah satu meja pindah ke perut, alamat itu, Bu, ngantuk, lemes, malas, itu jadi satu tuh. Jangankan cerita tarawih yang 11 rakaat, Isya aja udah nguap-nguap dia. Lah itu karena tidak terbiasa lapar. Ya, kalau sudah terbiasa lapar, insya Allah dia akan tahan, ya kan. Saat puasa pun tenang-tenang saja dia, ya, karena sudah terbiasa lapar. Maka at-taqallul minat ta'am ini juga bagian daripada persiapan. Karena Rasul mengatakan ma mala'a adamiyun wi'a syarran min batni fa in kana la budda fa'ilan fa thuluthun minat ta'am wa thuluthun minasyarab wa thuluthun minan nafsi. Tidak ada perkara yang lebih buruk dalam badan manusia kecuali perutnya. Kalaupun harus diisi penuh perut itu, kasihlah sepertiganya untuk makan, sepertiganya porsi minum, dan sepertiganya porsi bernafas. Ya. Ini anjuran Nabi SAW. Kalaupun harus makan, karena mungkin ibu ada halangan tidak bisa puasa, ya sepertiganya, sepertiga kanan makan, sepertiga kiri minum, sepertiga atas bernafas. Jangan pula sepertiga minum jadi makan, sepertiga bernafas jadi makan. Nah, itu alamat, Bu, ya, pasti malas yang ada. Ini juga bagian daripada persiapan bulan Ramadan, ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi persiapan di bulan Ramadan itu? Persiapan di bulan Ramadan yang seterusnya, yang ke-8 adalah berusaha dari sekarang untuk membersihkan hati. Bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit. Boleh jadi penyakit dengki kepada saudaranya, penyakit hasad hasud kepada kawannya, penyakit-penyakit iri hati dan begitu seterusnya. Hilangkan di bulan Sya'ban ini. Apalagi penyakit-penyakit itu menyebabkan amalan kita tidak diangkat tuh. Karena ada dua manusia yang amalannya tidak akan diangkat di bulan Sya'ban. Satu orang musyrik, dua orang syahna. Syahna itu artinya yang meletakkan banyak penyakit dalam hatinya. Penyakit dendam, penyakit iri, penyakit hasad, penyakit hasud. Nah, itulah orang-orang yang seperti tidak akan diangkat amalannya. Tapi kalau kita sudah berusaha kemudian mengurangi atau menghilangkan sama sekali untuk tidak dendam dengan orang, untuk tidak hasad dengan orang, untuk tidak mengadu domba orang dan begitu seterusnya, insya Allah masuk Ramadan, apa yang difirmankan Allah la'allakum tattaqun itu menjadi sebuah kenyataan. Karena takwa itu kan letaknya di hati, Bu. Takwa itu letaknya di hati. Kalau hati ini bersih dari penyakit-penyakit, maka akan mudah untuk menjalani takwa itu, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, maka ini juga bagian daripada persiapan tathhir al-qalbi, tathhirul qalbi, membersihkan hati minal atham wal munkarat, dari perkara-perkara dosa dan kemungkaran. Ya, bersihkan, ya pelan-pelan lah, ya, kalaupun tidak frontal, pelan-pelan, ya, sambil terus membiasakan, ya,
Karena kalau seandainya penyakit-penyakit ini masih bersarang Bu, masuk Ramadan, boleh jadi puasa kita itu seperti yang disabdakan Nabi, rubba sa'imin laisa lahul jaza illal ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak dibalas puasanya, tidak diganjar puasanya, tidak ada pahala puasanya, hanya menahan lapar dan dahaganya saja. Kenapa? Karena dia hanya puasa perut saja, menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, tapi hatinya tidak berpuasa. Kalau seandainya seseorang itu hatinya juga berpuasa dan anggota badan lainnya juga berpuasa, bukan hanya perut, matanya, telinganya, lisannya, ya, maka insya Allah bukan hanya sah dalam ibadah, tapi lebih daripada itu juga akan mendapatkan pahala. Maka bersihkan hati. Kalaupun seandainya harus meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, hari inilah waktunya. Di bulan Sya'ban inilah waktunya maaf memaafkan. Ya, kosong-kosong bahasanya. Ya, jadi jangan sampai kemudian alasannya nanti saja, nunggu lebaran kan sebulan lagi, bulan Ramadan. Itu kan namanya tidak menghargai musim, namanya musim kebaikan di bulan Ramadan. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9, persiapan Ramadan, ya, adalah dengan cara membayar punya hutang baik kepada Allah untuk dilunasi. Keluar darah haid kan harus qadha Bu, ya. Lah ketika setelah Ramadan malas pula lah ibu itu, baru jam 9, nanti jam 11 lagi, tong pula tuh katanya. Akhirnya malas mengqadha, sampailah di bulan Sya'ban. Masuk bulan Sya'ban udah ketar-ketir, entar lagi Ramadan tuh. Maka bagi ibu yang punya hutang, bayar. Ataupun yang hutang kepada manusia juga bayar, supaya ketika masuk Ramadan itu tenang, tidak punya hutang ke atas, tidak punya hutang ke bawah. Nah, ini juga bagian daripada persiapan melunasi hutang-hutang, ya. Dan yang terakhir tentunya persiapan menghadapi bulan Ramadan adalah dengan memperbanyak doa. Karena ulama salaf jauh-jauh bulan sebelum Sya'ban, 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah meminta kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku ke bulan Ramadan, ya. Karena umur kita tidak tahu Bu, apakah sebelum masuk Ramadan, langkah beruntungnya kalau seandainya kita ini dihidupkan sampai Ramadan tahun ini dan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ada riwayat yang mengatakan ada 2 orang yang datang kepada Rasul, dua-duanya masuk Islam di hari yang sama dan di waktu yang sama. Setahun setelahnya, yang satu mati syahid, ikut perang bersama Nabi, mati syahid. Yang satunya belum meninggal, bahkan meninggalnya setahun setelahnya. Tapi ketika ada seorang sahabat bermimpi, rupanya orang yang belum meninggal setahun setelahnya, yang bukan mati syahid, mati dalam pembaringan, bandingkan orang yang mati syahid dalam jihad. Jadi sahabat heran, Rasul kok bisa, padahal kan orang mati syahid kan masuk surga tanpa hisab dan azab. Kenapa dia dilambatkan masuk surganya, malah kawannya yang bukan mati syahid malah duluan masuk surga? Maka Rasul menjawab, apakah kalian heran? Bukankah selama 1 tahun setelah meninggal kawannya dia mendapatkan Ramadan tahun depannya, dan dia mendapatkan Lailatul Qadar, ya? Maka pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan orang yang mati syahid. Sudah sewajarnya kita atau Allah memasukkan ia ke dalam surga duluan dibandingkan orang syahid, ya. Jadi dari sini kita minta kepada Allah Azza wa Jal untuk terus membimbing kita, memberikan usia panjang kepada kita. Semoga Allah injakkan kedua kaki
Wallahu alam, ini diantara nasihat 10 nasihat penting persiapan bulan Ramadan, atau bagaimana caranya kita menanamkan kerinduan untuk sampai di bulan Ramadan. Tafadhali, silahkan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Ada pertanyaan di YouTube, ada pertanyaan. Ya. Ya, ini ada pertanyaan, izin bertanya ya. Ketika siang hari berpuasa, tiba-tiba datang haid, bagaimana cara membatalkannya? Iya, dengan semata-mata keluar darah itu sudah batal, Ibu. Sama dengan Ibu makan dengan sengaja sedang berpuasa, siang-siang jam 1 keluar pula ngeplek, batal puasanya. Dengan semata-mata keluar itu batal. Artinya ibu boleh minum, boleh makan. Ya, tapi kalau memang ibu ingin memuliakan, sebaiknya ya kalau walaupun tidak puasa ibu minum, ya sekedarnya saja minum, ikut berpuasa bersama orang puasa. Ya. Tapi kalau mau makan pun tidak ada masalah, jangan di hadapan orang yang puasa, Bu. Jangan ngejek, enak aku lagi head, tengok aku makan banyak katanya. Jadi tetap makan minumnya jauhi orang yang sedang berpuasa. Kemudian juga yang kedua, sebelum masuk bulan Ramadan untuk bertobat dan nasuha, adakah tata cara khusus melakukannya? Iya. Ketika kita hendak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ada cara-cara yang dianjurkan, seperti umpamanya ambil waktu-waktu yang mustajab. Waktu-waktu di mana Allah datang kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Contoh ketika sepertiga malam akhir. Itu kan memang Allah menawarkan ampunannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang meminta ampun ku ampuni. Artinya kan Allah menawarkan tuh akhir. Kemudian di sana ada salat taubat 2 rakaat. Ya, salat taubat 2 rakaat, kemudian angkat tangan tinggi-tinggi, berdoa kepada Allah agar Allah, selain juga memasukkan tadi rukun-rukun taubat. Dan rukun taubat itu pertama adanya penyesalan, nyesel kenapa aku berbuat dosa. Yang kedua, tinggalkan, kalau sudah nyesel tinggalkan, jangan masuk lagi ke dosa itu. Kalau sudah meninggalkan, berjanji untuk tidak mengulang. Berjanji untuk tidak mengulang, itu namanya rukun taubat, Bu. Kemudian kalau dengan hak adami kembalikan. Mungkin ngutang, ya balikin, nggak bisa hanya istighfar, banyak utang istighfar nanti lunas, nggak begitu. Balikin haknya. Dan sebelum nyawa di tenggorokan dan terbit dari arah barat matahari, baru kemudian tobatnya ditolak. Tapi sebelum itu, matahari sebelum sampai terbit di barat, maka tobat kita masih luas waktunya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, pertanyaan di luar tema. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak yang sudah SMA. Saya mendapatkan izin dari suami untuk pergi ke kampung merawat ibu saya yang sakit stroke. Namun adik laki-laki saya, kami hanya 2 saudara yang saat ini tinggal bersama orang tua saya dan merawat ibu saya, menolak niat saya untuk bersama-sama merawat ibu dengan alasan bahwa tanggung jawab merawat ibu 100% ada padanya. Jika saya memaksa, maka dia tidak redha dan akan memutuskan tali persaudaraan kami selamanya. Padahal saya juga ingin berbuat baik kepada ibu, sebagaimana dia berbuat baik kepada ibu. Saya berusaha diskusi sama adik saya, namun dia menutup ruang diskusi dan sudah bulat keputusannya. Padahal namanya orang tua sangat bahagia apabila anak-anaknya bersama merawatnya. Apa langkah yang harus saya ambil? Lebih banyak
manfaat atau lebih banyak madaratnya jika saya memaksa? Mohon bimbingannya. Iya, bismillah, alhamdulillah. Ini pertama harus disyukuri. Ini yang pertama ya, ibu harus bersyukur. Yang bertanya ini bersyukur kepada Allah. Masih ada di antara saudara-saudara ibu itu yang memerawat orang tua. Betapa banyak, bayangkan, orang tua itu anaknya banyak. Kadang anaknya 5, anaknya 6, sudah besar-besar gitu, sudah berumah tangga, orang tuanya pun sudah sepuh dan tua, tidak dirawat orang tuanya. Bahkan orang tuanya sudah tua pun masihlah mengais rezeki untuk ngasih makan dirinya sendiri. Ini kan durhaka, ya. Jadi ketika ada di antara saudara kita, apalagi dalam cerita ini ibu bilang anak laki-laki, ya betul, itu sudah kewajiban dia, karena bagaimanapun hak anak laki-laki itu lebih berat kepada orang tua kandung dibandingkan kepada anak dan istrinya. Sementara ibu kan punya suami, sementara yang punya suami berarti hak beratnya adalah ke suaminya. Maka ini sebuah syukur kalau seandainya saudara laki-lakinya mau bertanggung jawab dan memberikan kesempatan kepada ibu untuk lebih berbuat baik kepada suami. Ya, berbuat baik kepada suami itu juga bagian daripada birrul walidain. Ya, bagian daripada birrul walidain. Karena bagaimanapun ketika seorang istri itu punya akhlak yang baik kepada suaminya, maka secara otomatis dia punya akhlak baik kepada orang tuanya. Tetapi birrul walidain itu kan Bu, tidak mesti ibu datang ke kampung kemudian hidup bersama orang tua padahal orang tua sudah ada yang ngerawat. Kan tidak mesti itu Bu. Bisa birrul walidain itu dengan ucapan, sekarang sudah ada komunikasi. Ya ibu telepon, ibu hibur supaya dia senang, supaya dia tertawa. Ibu bisa kirim uang supaya menjadi sebuah kesenangan, karena di mana-mana orang tua itu paling senang dikirim uang tuh. Ya. Jadi dengan cara yang lain. Ya, kalau memang yang ini saudara ibu yang laki-laki maksa, ya biarkan, itu kesempatan dia. Kalau ibu katakanlah saya juga pengen, lah caranya berbeda. Ya, ibu bisa kasih hadiah. Umpamanya ibu lewat, kan sekarang sudah bisa dikirim lewat pos, lewat ojek dan begitu seterusnya kan ya, kalau yang dekat-dekat itu. Kira-kira apa kesenangan orang tua belikan. Ya, jadi tidak mesti harus ibu duduk, apalagi kalau umpamanya duduk satu rumah, di situ ada anak laki, ada saudara juga di situ laki-laki, apalagi sudah berkeluarga kan, maka akan risih kan gitu. Maka saran saya ya sudah, kalau memang yang dia itu sudah tanggung jawab, ya ibu ngomong saja, oke, kamu yang rawat, tapi jangan halangilah kalau saya ngirim-ngirim hadiah, ngirim-ngirim uang, nelpon kepada orang tua dan begitu seterusnya. Ya, insya Allah Bu, nanti ada sewaktu-waktu titik jenuhnya manusia itu. Ya mungkin sekarang dia ideal, seolah-olah tidak boleh orang lain kecuali merawat dia. Iya betul, itu sebuah kebaikan. Tapi satu hari yang namanya manusia itu ada titik jenuh Bu, ada titik capek gitu ya. Kecuali keimanan yang mendorong dia untuk tidak capek. Lah di waktu-waktu titik jenuh dan titik capek itulah ibu masuk di situ. Ya, jadi sabar saja, cari cara lain, jangan sampai terputus silaturahim. Wallahu a'lam. Ya. Ya, saya kira cukup Bu. Di YouTube ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya tentang kebiasaan simpan pinjam ibu-ibu PKK yang mensyaratkan bunga 10% karena alasan hasilnya juga akan dikembalikan pada anggota. Terima kasih. Oh, enggak boleh. Ya. Pinjam ya pinjam. Kalau berbunga itu bukan pinjam meminjam, itu sudah masuk ke ranah riba. Ya, masuk ke ranah riba, tidak boleh. Karena pinjam meminjam dalam Islam itu murni urusan sosial, tidak boleh ada keuntungan walaupun kembali ke anggota. Ya sebaiknya nggak usahlah dibuat
bunga 10%, 20%, karena itu namanya bunga nampak indah bahasa bunga itu, tapi hakikatnya bahasa itu kan untuk menyamarkan kalimat riba. Kalau bahasa riba kasar, tapi kalau bunga halus kayaknya. Pada intinya riba gitu ya. Jangan, karena bagaimanapun Allah melaknat pemakan riba, yang ngasih makan riba, yang mencatat riba, yang menyaksikan riba, semuanya sama dosanya. Pembagian dosanya sama, bukan yang memakan lebih tinggi, yang ngasih lebih rendah, yang menyaksikan rendah lagi, tidak sama semuanya. Karena Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong-menolong di atas perbuatan perbuatan dosa dan permusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam.